Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman dengan NIM 2209140714. Di sini saya akan mengenalkan uji tarik, uji impact, dan mesin NDT. Uji tarik, uji impact, dan mesin NDT atau non-destructive testing adalah 3 metode penting dalam pengujian material. Di sini saya akan membahas secara mendalam tentang manfaat, prinsip, dan penggunaannya dalam industri manufaktur dan konstruksi. Tujuan dan manfaat uji tarik. Yang pertama, menentukan sifat mekanis. Uji tarik bertujuan untuk menentukan sifat-sifat mekanis material seperti kekuatan tarik, batas lulu, modulus elastisitas, dan perpanjang saat putus. Menjamin kualitas produk. Hasil uji tarik membantu memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, sehingga dapat menjamin kualitas produk jadi. Yang ketiga, optimasi desain produk. Data dari uji tarik berguna untuk memproses desain dan perkembangan produk, kemungkinan optimasi desain yang aman dan andal. Prinsip kerja uji tarik. Prinsip kerja uji tarik ada 3. Yang pertama, pembebanan. Pembebanan pada benda uji diberi beban sampai putus. Yang kedua, perpanjangan. Diukur perpanjangan benda uji saat diberi beban. Yang ketiga, analisis data. Kurva tegangan regangan dianalisis untuk melakukan sifat mekanis material. Dalam uji tarik, benda uji dikenakan beban tarik sehingga putus. Selama pembebanan, perubahan panjang benda uji diukur untuk mengetahui sifat mekanis material seperti kekuatan tarik, keuletan, dan modulus elastisitas. Hasil pengujian ditampilkan dalam kurva tegangan regangan yang dianalisis untuk menentukan karakteristik material. Persiapan dan prosedur uji tarik. Yang pertama, spesimen uji, yaitu ukuran dan benda spesimen uji harus sesuai standar untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dibandingkan. Yang kedua, pemasangan spesimen. Spesimen dijepit dengan kuat pada mesin uji tarik. Posisi dan alignment harus tepat untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, pengotoran mesin. Parameter seperti kecepatan, penarikan, temperatur, dan kelembapan harus diatur sesuai spesifikasi untuk kondisi uji yang terkontrol. Yang keempat, proses pengujian. Spesimen ditarik secara perlahan-lahan hingga putus. Data beban dan perpanjangan dicatat untuk analisis lebih lanjut. Interpretasi hasil uji tarik. Yang pertama, kekuatan tarik. Menentukan batas elastis dan batas proporsional material. Yang kedua, perpanjangan. Mengukur keuletan dan taktilitas material. Yang ketiga, pengurangan luas penampang. Mengevaluasi kemampuan material untuk dideformasi secara plastis. Hasil uji tarik memberikan informasi penting tentang karakteristik material, termasuk kekuatan, keuletan, dan taktilitas. Data ini digunakan untuk menentukan kelayakan material dalam aplikasi tertentu seperti pemilihan bahan konstruksi, perancangan komponen, dan analisis kegagalan. Interpretasi yang cermat atas data uji tarik kemungkinan desainer dan insinyur mengoptimalkan penggunaan material secara efektif dan aman. Tujuan dan manfaat uji impact. Yang pertama, mengevaluasi ketangguhan bahan. Uji impact digunakan untuk mengevaluasi ketahanan bahan terhadap beban tekanan secara tiba-tiba. Hal ini penting menentukan keamanan dan keandalan komponen dalam situasi yang ekstrim. Yang kedua, memprediksi kegagalan struktural. Hasil uji impact dapat digunakan untuk memprediksi perilaku bahan saat dikenai beban kejut, seperti dalam kecelakaan kendaraan. Ini membantu dalam proses perancangan yang lebih aman. Yang ketiga, membandingkan kualitas bahan. Uji impact kemungkinan perbandingan sifat-sifat bahan membantu dalam pemilihan material yang tepat untuk suatu aplikasi berdasarkan ketangguhan yang dibutuhkan. Prinsip kerja uji impact ada 3. Yang pertama, pembebanan tiba-tiba. Uji impact mengukur ketahanan material terhadap beban tiba-tiba atau kejut. Spesimen diletakkan pada tumpuan dan dipukul oleh pendulum. Yang kedua,
Energi potensial pendulum. Tinggi jatuh pendulum menentukan energi potensial awal terhadap energi ini diserap oleh spesimen saat terjadi deformasi atau patah. Yang ketiga, pengukuran energi serap. Energi yang diserap dihitung dari perbedaan posisi pendulum sebelum dan sesudah mengenai spesimen. Semakin besar energi serap, semakin ulet material tersebut. Persiapan dan prosedur uji impact. Yang pertama, persiapan spesimen. Yang kedua, pengaturan mesin. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Pengertian mesin NDT. Apa itu mesin NDT? Mesin NDT adalah perangkat yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi material atau komponen tanpa merusak atau mengubah bentuk aslinya. Jenis-jenis mesin NDT. Mesin NDT mencakup berbagai teknologi seperti ultrasonik, radiografi, eddy current, dan visual inspection untuk mendeteksi cacat internal atau eksternal pada benda uji. Tujuan utama penggunaan mesin NDT adalah untuk memastikan keamanan, kualitas, dan integritas struktural dari produk, komponen, atau infrastruktur tanpa merusak objek yang diuji. Aplikasi mesin NDT dalam industri. Yang pertama, pemeriksaan kualitas. Mesin NDT digunakan untuk memeriksa kualitas produk tanpa merusak bahan. Ini membantu memastikan keselamatan dan kinerja komponen kritis dalam berbagai industri. Yang kedua, mendeteksi cacat. Mesin NDT dapat mendeteksi keretakan, porositas, dan cacat lainnya pada logam, komposit, dan bahan lainnya. Ini membantu mencegah kegagalan produk dan meningkatkan keandalan. Yang ketiga, pemeliharaan pencegahan. Mesin NDT digunakan untuk memeriksa komponen secara berkala tanpa merusak. Ini kemungkinan identifikasi dini masalah dalam membantu perencanaan pemeliharaan yang efektif. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Mesin NDT memainkan peran penting dalam proses pengembangan produk baru, kemungkinan pengajuan prototipe dan bahan tanpa merusak.